Halo Sobat Sektarian, kembali lagi dengan saya Zikro dan tim. Saat ini kita berada di Wika Pratama Learning Center. Di sini kita akan berbicara dengan Bapak Samsul Bahri mengenai kegiatan Ramadan yang diadakan tahun ini dan juga yang sudah pernah dilakukan di tahun sebelumnya. Ayo ikuti kami ke dalam. Waalaikumsalam. Hei, ada tamu. Coba. Samsul. Mbak Sisi. Dari Pak, saya gimana? Dari Wika Pusat mau nanya-nanya Pak. Selama kegiatan mengenai kegiatan Ramadan nih Pak. Ramadan. Sebelumnya, kira-kira apa aja sih kegiatan yang ada di Wika Pratama ini Pak? Tahun yang lalu, Iya. tahun 2018. Kalau terkait dengan bulan Ramadan di tahun 2018, teman-teman di sini menyelenggarakan tahsin Quran, yaitu belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, baik itu makhrajnya maupun panjang pendek hurufnya. Nah, Apa sih Pak yang berkesan dari kegiatan tahun lalu untuk Ramadannya Pak? kalau tahun lalu kebetulan saya belum di sini nih Ramadan nih. Oh, gitu. Mungkin Mbak Tri ya tahun lalu ada di sini nih. Iya, boleh. Coba Mbak Tri gimana Mbak? Kalau boleh tahu nih Bu, tahun lalu Ramadannya di sini seperti apa sih yang berkesan dan apa aja yang dilakuin sih Bu di sini? Oh gitu. Jadi saya sama teman-teman tuh sepakat kita tuh tiap Ramadan tuh ngadakan taksim belajar Quran. Jadi dari mulai bawah OB, Sapam sampai staf-staf di sini semua belajar Quran. Dan mereka juga bersemangat. Jadi mereka bersaing supaya tahun depan tuh lebih meningkat daripada tahun yang saat ini gitu. Iya, bagus ya Bu ya. Juga kita ini juga menyiapkan takjil buat teman-teman pulang gitu. Jadi mereka antusias juga gitu. Oh gitu. Kalau untuk tahun ini kira-kira rencana untuk dari Wika Pratamanya apa aja Bu yang kegiatan Ramadan tahun ini? Ya, kalau tahun 2019 ini kita tetap melanjutkan program yang sudah dilaksanakan di tahun 2018 ya. Tetap akan diadakan belajar mengaji tahsin ya. Kemudian juga ya takjil kecil-kecilan lah untuk temen di sini. Kemudian satu lagi di dalam bulan Ramadan tahun 2019 kali ini kami juga diminta untuk tetap mengadakan pelatihan-pelatihan yang biasa diselenggarakan di Wika Pratama ini, meskipun mungkin tidak terlalu berat seperti hari-hari biasanya. Bagaimana Bapak dan manajemen Wika Pratama memaknai Ramadan tahun ini Pak? Ya, Ramadan bagi kami umat Muslim adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat mulia. Pada kesempatan tahun 2019 ini, kami yang diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan, kami ingin semua, saya beserta staf saya yang ada di Wika Pratama ini, dapat memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Seperti sholat, kita usahakan untuk bisa on time dan berjemaah. Kemudian kita tetap tilawah Quran. Kemudian juga kita ingatkan juga sedekah setiap hari, baik kepada tetangga, kepada orang-orang yang kurang mampu, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu sehingga tujuan dari bulan Ramadan ini yaitu untuk menjadi insan yang bertakwa bisa tercapai. Mudah-mudahan sebulan berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, oh ya tadi puasa ya, yang utama puasa di dalam bulan Ramadan, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya, dapat membentuk
kami sebagai insan yang bertakwa. Dan dengan modal sebagai insan yang bertakwa ini, mudah-mudahan ini dapat menjadi modal yang baik bagi kinerja kami di Wika Pratama ini dalam rangka menopang tujuan perusahaan. Oh iya, saya lupa. Biasanya itu kalau di setengah-setengah kita kerja di waktu, kita memikirkan juga tanaman kita yang masih kurang apa. Nanti kalau ada pameran anggrek atau tanaman hias lainnya, kita coba datangi, kita beli, kita perbanyak di lingkungan Wika Pratama. Sehingga kecantikan di taman juga terlihat indah, juga untuk memperindah teman-teman kalau untuk datang ke sini ada sesuatu yang indah, kemudian mereka senang. Selfie ya biasanya ya. Betul, selfie. Peserta pelatihan setelah pelatihan foto-foto di sini. Apa boleh kita ke taman sekarang Ibu? Bikin cerita Ibu. Boleh, silakan. Tamannya di sana ya? Lewat sini ya. Puasa bersama dengan yang Peserta pelatihan. Di bulan depan ini Ramadan berapa kali udah ada rencana pelatihannya berapa? Minimal kita ada 2 kali ya. Itu untuk ALPKC sama KSHE Awareness sebagai pelatihan mandatori itu. Ruangan Citia. Plus satu lagi ruangan Sasana yang kapasitasnya itu bisa 60 orang. Jadi kalau untuk pelatihan-pelatihan mandatori seperti KSHE Awareness itu kita pakai ruangan yang besar, bisa menampung 50 orang. Tapi untuk pelatihan-pelatihan seperti ALPKC kita gunakan ruangan yang kecil yang maksimal 20 orang dan itu kita adakan sebulan 2 kali itu. Selama bulan Ramadan ini Pak? Insya Allah. Ini Mas yang baru kita beli ya tadi. Ini bunganya. Cuma anggreknya hanya ini yang masih hidup ya, karena yang lain kena panas. Jadi pasti ini kita akan perbanyak lagi setelah ini ya. Itu Mbak. Iya. Keren. Bisa dicek Mas di sini Mas fotonya Mas. Ini kan anggrek-anggrek juga ini yang di pohon-pohon, tapi kan nggak berbunga. Iya kan? Pakis. Cakep. Inovasi. Mudah-mudahan ya 2 minggu lagi selesai. Mas? Ya Mas? Ih, kenapa? Lagi nunggu itu katanya yang di dalam. Oh, iya ya. Ini areal parkir. Mas Samba mulai memimpin di Wika Pratama ini tanggal berapa ya? Saya mulai Agustus 2018. 2018. Stop. Nah, ini pintu masuk utamanya ini. Lobby. Biasa. Ini taman-taman ya. Taman-taman, kemudian ada kolam, kita pelihara ikan lele di sini. Nanti kalau gede kita goreng. Nah, biasanya peserta pelatihan, setelah pelatihan, selfie-nya di sini. Mereka bikin sub-sub di tangga ini, diambil dari sini. Tampak depan Wika Pratama ini yang dibuat latar belakang. Ya, jejer 1, 2. Ini ruang resepsionis. Biasanya ada. Yang mana? Kanan sana? Oh, ini sana nanti ruang penginapan kalau mau dicek. Kita ada siapkan penginapan bagi peserta yang di luar kota. Ada nama-namanya. Ayana 1, Ayana 2. Ada yang sudah dibuka belum?
Nah ini teman-teman yang dari luar kota nginep di sini biasanya. Ini sesuai ininya mas. Ini yang isi 3 tempat tidur ya. Kita ada 4 kamar. Kalau yang di sebelah sini isinya 6 tempat tidur gitu ya. Ada 4 kamar juga. Ini selama bulan Ramadan itu Pak, ada beberapa peserta yang juga menginap saat latihan ya Pak? Biasanya kalau mereka dari luar kota, daripada sewa hotel di daerah Cawang atau yang mana jauh kan, mereka lebih suka nginep di sini supaya nggak terlambat, nggak macet gitu. Biasanya range waktu pelatihan di bulan Ramadan itu dari berapa hari ya Pak ya? Oh itu tergantung modulnya ya. Kayak modul kayak saya Warnasnya kan cuma 2 hari gitu ya. 2 hari. Ada juga pelatihan yang 3 hari seperti BIM. BIM itu 3 hari. Ada juga yang seminggu, ALPK seminggu itu. Ini ruang makan. Peserta pelatihan makannya di sini. Ruang makan. Nah, ini kan kantor kami ini. Kantor di sini. Administrasi pelatihan-pelatihan dikelola di sini ya. Nah, di atas di lantai 2 itu ruang-ruang pelatihan. Ayo kita cek ya. Ya, ini ruang pelatihan kita. Yang sini kosong kebetulan hari ini. Yang kapasitasnya 20 orang. Acitia 1. Atau kita sebut juga ruang biru. Makanya dindingnya biru, meja-mejanya juga biru. Kita sebut ruang biru juga. Ya, ini ruangan diskusi untuk peserta pelatihan. Nah, yang kedua ini adalah Acitia 2, juga sering kita sebut ruang kuning. Semuanya serba kuning di dalam. Meja-mejanya kuning, temboknya kuning semua. Ya. Ya, mejanya bisa dibuat bentuk-bentuk sesuai keperluan nanti. Kapasitasnya juga 20 ini. Nah ini Pak yang biasa membantu kita nih menyiapkan catering. Nah ini yang kelas kecil ketiga, Acitia 3, kita sebut ruang hijau juga karena semua serba hijau, meja maupun dindingnya. Dan meja-mejanya juga bisa diatur sesuai kebutuhan ya. Ini ruang hijau. Kapasitas 20 sampai 23 lah. Nah, terakhir ini yang paling besar ini Mas ya. Nah, ini ruang sasana ya. Kapasitasnya 50 sampai 60 orang. Kebetulan lagi ada pelatihan di sini ya. Kita supply chain management. Di sini para peserta pelatihan Jadi selama
Ramadan nanti seluruh ruangan ini udah full agenda ya Pak? Enggak, kita maksimal 50% dari kapasitas biasanya lah diupayakan. Karena kan tahun lalu nggak ada pelatihan, tapi kan tahun ini kita oleh atasan minta tetap diadakan pelatihan. Ya, tapi tidak full kapasitas, mungkin ya 50%-nya aja. Untuk agenda di bulan Ramadan nanti nih Pak, sudah apa ya Pak yang sudah terjadwal di Wika Pratama nih Pak? Mungkin Jadwal untuk pelatihannya atau ininya? Kalau pelatihannya sih, insya Allah pelatihan-pelatihan yang sifatnya mandatori ya, seperti KSHE Awareness, kemudian ALPKC, dan 1 atau 2 practical engineering nantinya. Untuk instruktur, ruang tunggu untuk instruktur ya. Dan ini perpustakaan kita ya, perpustakaan yang ada di Wika Pratama, nggak terlalu besar karena ya sebagian besar kan materi-materi pelatihan itu kita taruh di komputer server ya. Ini musola kita. Musola musola ya. Ini yang untuk akhwat perempuan, nah yang untuk ikhwan di sini laki-laki. Nah biasanya kita akan mengadakan belajar mengaji di sini. boleh ceritakan tadi yang di tahun 2019 tadi yang akan Bapak lakukan di sini gitu Pak? Ya, kita akan mengajarkan tahsin, yaitu belajar mengaji, belajar memperbaiki bacaan Quran kita gitu ya. Kan kadang-kadang kita merasa bisa ketika kita datangkan orang yang ahlinya, oh ternyata bacaannya masih keliru, cara mengeluarkan hurufnya salah, panjang pendeknya juga salah. Nah, itu kita akan akan pelajari di bulan Ramadan ini. Kita sholat jemaah hari-hari di sini semua, karyawan maupun peserta pelatihan di sini. Sholat jemaah. Ya di sini kita juga punya sedikit perpustakaan terkait dengan agama ya. Ini Al-Quran kita ini, Al-Quran Wika. Di bulan Ramadan karyawannya wajib hadir atau? Ya wajib. Kita sekitar 20. Kalau Wika Pratama sendiri stafnya 5, terus ada staf pengelola 15 orang, 20-an. Program ini Ya insya Allah. di bulan Ramadan. Insya Allah. Ini apa ini? Ini tempat mukenah, ini lemari tempat mukenah. Ini ya. Mukenahnya digantung biar nggak kusut. Sekalian buat ngaca. Kalau untuk warga sekitar nggak ada ya Pak program Ramadan misalnya berbagi keluarga sekitar biar Belum ada dananya. Kalau CSR mau nyumbang nanti kita bikinkan programnya. Nah di ruangan ini biasanya teman-teman dari Departemen Luar Negeri kalau akan mengirimkan tukang-tukang gitu ya, mereka di briefing di sini dulu. Ya biasanya ini kita sewakan kursi lipat ya. Kadang-kadang 40 orang, 60 orang briefing di sini. Ya layarnya di sana di tembok itu 1 harian. Tuh. Setelah dapat, kalau ini banyak ya, 60 bakso ini. Biasanya tukang-tukang yang mau dikirim ke luar negeri itu kan diwawancara dulu sama teman-teman dari Departemen Luar Negeri, mereka masuk apa enggak. Kalau yang enggak masuk ya balik pulang daerah. Kalau yang masuk
kualifikasinya mereka camp di sini. Kan di depan tadi ada kontainer itu kan, ada 3 kontainer. Total mereka itu menampung 50-an, 50 orang. Ya, ini ruangan. Ini ruangan pengelola dari Wika Realty. Ruang pengelola. Kita punya. Nah ini lagi sakit mas? Oh ya sedang. Kebetulan lagi ada peserta yang sakit. Istirahat dulu. Iya ya. Nah, mudah-mudahan. Tadi sudah diterapi ya? Sudah. Mudah-mudahan sehat nanti. Hah? Ada mock-up-nya untuk Wika Gedung di belakang. Ini khusus mock-up Wika Gedung. Belajar masang plesteran apa itu. Dikunci nggak ya ini? Oh ini, kan nggak dikunci. Ini aja semua yang terdaftar sini. Pasangan dinding, keramik, dan seterusnya bisa dilihat ini ya. Selama bulan Ramadan nih berjalan Pak kegiatan? Nah, tergantung kalau pas lagi ada pelatihan yang terkait dengan ini semua. Di sini cuma mock-up-nya aja kan. Wilayahnya Wika Gedung. Mock-up itu kan contoh-contoh. Contoh itu pasangan apa ini? Keramik ya kayaknya ini. Nah. Pasangan keramik. Di sini kita juga ada itu kan pelatihan khusus MK Gedung, manajemen konstruksi gedung, juga PEW Gedung juga ada. Di sini. Ruangan apa? Toilet ya? Toilet. Ya kalau praktek standarnya kayak gini. Nah, pekerjaan keramik, dinding dan lantai. Nah, ini contoh-contohnya ini. Nah, standar. Ini pekerjaan dinding, pasangan bata ringan, lantai. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih telah menyambut kami di Wika Pratama dengan baik. Dan semoga bulan puasa tahun ini berjalan dengan lancar dan rencana-rencana yang telah dibikin berjalan dengan baik dan sukses. Amin. Sekali lagi kami Amin. Amin ya, sama-sama. Semoga puasanya sukses ya. Nah, amin, kasih. Makasih Mbak Medi. Ya. Dadah Bapak. Dadah. Hati-hati di jalan.